Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 24 Juli 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Kita diingatkan supaya selalu mengolah lahan hati kita dengan baik, agar benih sabda Tuhan bisa bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu ingatkan kami untuk mengolah lahan hati kami agar benih sabdamu bisa bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Tuhan, sadarkanlah kami agar selalu merasa bertanggung jawab memelihara benih sabdamu, agar dia selalu bisa bertumbuh subur dan menghasilkan buah berlimpah. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kelolalah lahan hati kita dengan baik, agar sabda Tuhan bisa bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Kemarin siang saya duduk mendengarkan seorang bapak. Dia menceritakan pengalaman imannya kepada saya. Saya sangat bahagia mendengarkan pengalaman imannya. Satu hal yang sangat menggugah hati dan pikiran saya adalah kesediaannya untuk melayani gereja dan masyarakat dengan caranya sendiri. Ia bersedia menerima caci maki masyarakat kalau ada keputusannya yang tidak menyenangkan pihak mereka. Ia sudah bekerja melayani gereja dan masyarakat selama 27 tahun. Ia selalu merasa bahagia dan siap melayani siapa saja. Menurut pengamatan saya, bahwa Bapak ini sangat sederhana dan selalu bersikap jujur dan tegas. Ia sangat disenangi oleh masyarakat. Ia dihormati karena cara hidupnya yang baik. Sesudah mendengar dan mengamati cara hidup Bapak tadi, saya berkesan bahwa ia sudah menjadi lahan yang subur bagi benih sabda Tuhan. Benih sabda Tuhan yang berisikan sifat-sifat sederhana, rendah hati, siap melayani, rela berkorban, bersikap jujur, dan bekerja keras, sudah bertumbuh subur dalam diri Bapak ini, yang punya humus yang subur dalam dirinya. Benih sabda Tuhan sudah mengakar dalam hidupnya, sehingga bertumbuh subur, dan kini banyak orang sekitarnya sudah menikmati buahnya. Orang merasa senang dengan beliau, mendengarkan dan menaruh rasa hormat kepadanya.
Sifat-sifat seperti ini di atas selalu didambahkan oleh Yesus Kristus. Yesus yang sudah menaburkan benih sabda Tuhan pasti selalu mengharapkan agar benih itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Berbahagialah mereka yang memiliki hati yang subur, yang sudah siap menerima benih sabda Tuhan dan memberinya humus dan makanan yang baik bagi benih sabda Tuhan. Sehingga benih sabda Tuhan itu boleh bertumbuh subur, sehat dan kuat sehingga bisa menghasilkan buah. Dalam masyarakat kita ada juga orang yang pelin-pelan. Kalau ada ancaman, penindasan dan penganiayaan, dia merasa takut dan bisa saja murtad dari agamanya. Menurut Yesus, hati orang seperti ini ibarat lahan yang berbatu, di mana benih sabda Tuhan jatuh ke hatinya. Benihnya tumbuh sesaat tetapi tidak berakar dan bertahan lama. Kalau kita amati dalam gereja kita, ada umat yang begitu terikat dengan hal-hal duniawi. Setiap hari sibuk dengan hal-hal duniawi. Menurut Yesus, hati orang seperti ini ibarat lahan yang berduri. Benih sabda Tuhan bertumbuh, tetapi karena kelekatan dan kekhawatirannya dengan hal-hal duniawi, maka benih sabda Tuhan terhimpit, sehingga tidak bisa bertumbuh segar, kuat, dan menghasilkan buah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, itulah kenyataan yang terjadi dalam gereja kita. Sekarang pertanyaan untuk kita, pertama-tama, bagaimana keadaan hati kita saat ini? Apakah keadaan hati kita subur sehingga memungkinkan benih sabda Tuhan bisa tumbuh dengan sangat baik? Bagaimana sikap kita terhadap sesama kita yang punya lahan atau hati yang berbatu dan berduri? Apakah kita siap membantu mereka mengolah lahan yang berbatu dan berduri agar benih sabda Tuhan bisa tumbuh dengan baik di lahan hati mereka? Sebagai anggota gereja, yang kepalanya adalah Yesus Kristus, kita semua punya rasa tanggung jawab untuk saling mengingat, menegur, dan mendoakan. Kita punya kewajiban moral dan rohani untuk membantu teman-teman yang punya lahan hati yang berbatu dan berduri. Kunjungilah mereka, dengarkanlah kisahnya, dan berdoalah bersama mereka. Keseringan mengunjungi dan berdoa bersama mereka akan mendatangkan perubahan positif. Kita berdoa, semoga hati kita selalu menjadi lahan yang baik bagi benih sabda Tuhan, sehingga benih itu bisa berakar kuat, bertumbuh subur, dan menghasilkan buah berlimpah. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.